Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, pengurus Masjid An-Nahdah, para imam masjid, para tokoh masyarakat yang ada di wilayah perumahan Tiban Koperasi Batam ya. Saya perlu perjelas karena sedang live, sehingga apa yang saya sampaikan diketahui oleh masyarakat umum. Para jemaah sekalian, mendengar bacaan Quran dari anak-anak kita tadi, mendengar bacaan sholawat yang dilantunkan, ini adalah bagian ikhtiar kita untuk menancapkan ilmu pengetahuan kepada kita, kepada mereka, tentang pentingnya memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum saya mulai pengajian, ayo, karena dalam suasana bulan Rajab, saya ajak Bapak dan Ibu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan Rajab ini Allah berkahi umur kita, amin. Allah berkahi umur kita selama bulan Sya'ban, amin. Dan Allah berikan panjang umur sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Nanti kita doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Semuanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana mana. Para jemaah sekalian, di saat kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, maka kita akan ingat terhadap satu ayat yang sering dibaca dan termasuk dibaca oleh adik-adik kita yang tadi luar biasa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah menjalankan bi abdihi, terhadap hambanya, di lailan, di waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram Makkah, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, yakni di Palestina. Alladzi barakna haulahu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi wilayah sekitar Masjidil Aqsa. Tujuannya apa para jemaah sekalian? Allah mengisrakan Nabi Muhammad linuriyahu min ayatina, supaya Allah menampakkan kepada Nabi Muhammad ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda keberadaan Allah. Innahu huwas samiul basir. Para jemaah sekalian, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa, amrun khariqun lil 'adah, sesuatu yang di luar jangkauan nalar manusia. Karena itu diungkapkan dengan kalimat tasbih, subhana. Kenapa? Karena saking luar biasanya, kalau diukur dengan akal manusia seakan-akan tidak masuk akal. Bagaimana masuk akal? Perjalanan normal saat itu seharusnya ditempuh berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berangkatnya 1 bulan, perjalanan 1.500 km lah kira-kira. Bayangkan. Dan ternyata oleh Rasulullah hanya ditempuh dalam waktu tidak sampai 1/4 malam. Kalau ibarat saking singkatnya Rasulullah itu duduk, tempat duduknya ditinggalkan oleh Rasulullah, kembali ke tempat duduknya masih hangat. Artinya kalau Pak Ustadz duduk, pergi ke sana tempat duduknya, kalau kembali ke tempat duduk itu masih hangat, berarti kan sebentar. Maka saudara-saudara sekalian, ini adalah amrun khariqun lil 'adah, sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia. Maka ukurannya adalah kita kembali kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak jangan merasa aneh ya, orang Islam kok percaya kepada Nabi Muhammad macam begitu. Kalau kita mendasari Rasulullah adalah seorang Rasul, maka jangan menganggap aneh, karena para Rasul sebelumnya juga pernah menampakkan mukjizat. Nabi Musa punya tongkat, dilempar menjadi ular, mengalahkan Fir'aun. Nabi Musa punya tongkat, dipukulkan ke lautan, lautan terbelah menjadi jalan raya. Menurut akal tidak masuk akal. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, tidak mempan, tidak masuk akal. Nabi Nuh, Nabi Isa mempunyai mukjizat, bisa menghidupkan orang mati, tidak masuk akal. Tapi ini urusan bukan akal, ini adalah urusan keimanan, percaya dengan adanya peristiwa yang luar biasa sebagai bukti bahwasanya Rasul Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam saya di depan Ibu Wali, Ibu Wakil Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, di sampingnya ada Bapak Wali Kota. Saya sampaikan, Ibu sudah diangkat menjadi Wakil Gubernur, dan Ibu bisa mengatakan saya adalah Wakil Gubernur. Apa buktinya? SK. Tadi saya disebutkan Kiai Misbah adalah pengurus dari Majelis Ulama Indonesia Komisi Dakwah MUI Pusat. Kalau saya ditanya apa buktinya? SK. Seorang Rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ketika mengatakan saya Rasulullah, saya utusan Allah, pasti ada buktinya. Apa buktinya? Mukjizat. Seakan-akan mukjizat itu SK lah begitu. Karena itu mukjizat itu tidak masuk akal dan tidak bisa dikalahkan. Di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain yang terbesar adalah Al-Qur'an, perjalanan Isra wal Mi'raj ini adalah termasuk salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ukurannya bukan ta'akkuli, bukan akal, tapi ukurannya ta'abbudi, yakni karena kita beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan Allah itu enggak ada yang sulit. Kalau urusannya dengan Allah tinggal bainal kafi wan nun, antara kaf dan nun tinggal kun. Jadi innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau berurusan dengan Allah, maka ukurannya adalah bainal kaf wan nun, antara kaf dan nun tinggal jadi. Karena itu para jemaah sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini telah menggoncangkan banyak orang. Di zaman Nabi Muhammad yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad makin tidak percaya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Tetapi orang yang beriman, makin percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, andaikan Nabi Muhammad mengatakan yang lebih aneh daripada ini, saya percaya. Karena apa? Rasulullah selama hidup tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad dalam hidupnya mendapat gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Tetapi orang yang nggak percaya seperti Abu Lahab mengatakan tabban laka Muhammad, celaka kamu Muhammad, kemarin mengaku seorang rasul, sekarang mengaku Isra dan Mi'raj, celaka kamu Nabi Muhammad. Tapi Abu Lahab kemudian ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang celaka bukan Nabi Muhammad. Tabbat yada abi lahabin wa tab, semuanya ikut. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka kamu Abu Lahab. Bukan Nabi Muhammad yang celaka, tapi kamu yang celaka. Artinya para jemaah sekalian, peristiwa ini akan terus berulang. Sejarah akan terjadi lagi. Kalau dulu ada orang yang percaya seperti Abu Bakar, tapi juga ada orang yang tidak percaya seperti Abu Lahab. Hari ini pasti ada. Yang percaya makin beriman, yang tidak percaya makin jauh terhadap ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para jemaah sekalian, kembali saya sampaikan, Islam itu memahaminya ada ta'akkuli, masuk akal atau tidak, tapi juga ada yang ta'abbudi. Ta'abbudi artinya karena kita ibadah, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, misalnya kemarin ya, saya itu didatangi oleh ibu-ibu. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, ada apa? Kiai mau bertanya, saya ini janda Pak Kiai. Kaget juga. Ada janda apa, nawarin apa ini kata. Ada apa ibu? Kok ngaku janda di depan saya? Begini Pak Kiai, saya ini sudah ditinggal wafat oleh suami saya. Kapan? Ya kira-kira 2 bulan lah. Oh ya. Terus ibu datang ke sini mau konsultasi Pak Kiai. Ada orang yang mau melamar saya sudah juga senang, kebelet juga mau kawin lagi katanya. Oh, terus ya mohon dibantulah Pak Yai urus ke KUA dan lain sebagainya. Kapan mau nikah? Kalau bisa besok. Loh masih 2 bulan ibu kata saya. Loh kenapa Kiai? Ya iddah dulu lah. Harus iddah.
Iddah ibu harus ada batasan. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 3 kali sucian dan seterusnya lah. Ikut fikih lah. Dia bilang, lah ngapain iddah Pak Kiai? Nunggu kelamaan. Lah ini perintah Allah. Bukan begitu Pak Kiai. Saya ini sudah tua. Pada waktu itu dokter mensterilkan, saya sudah digunting, nggak bakalan hamil lagi gitu. Masa iddah? Nggak usah iddah lah, kelamaan katanya. Saya jawab, iddah tetap iddah. Ibu walaupun sudah bersih, walaupun sudah dijamin tidak bakalan hamil, tujuan daripada iddah itu 2. Yang pertama masuk akal, yakni li bara'ati rahimiha, agar rahimnya perempuan itu bersih dari suami pertama, tidak campur dengan suami yang kedua. Yang nomor 2 adalah ta'abbudi. Apa ta'abbudi? Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah sama Allah, disuruh nunggu gitu. Oh begitu ya Pak. Iya nunggulah. Kalau sudah diperintah sama Allah, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya patuh. Inilah sikap kita saudara-saudara sekalian terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Mau diakal-akalkan ya bisa saja. Karena kejadian yang terjadi kepada Rasulullah Muhammad SAW bukan kejadian yang dikehendaki sendiri oleh Nabi Muhammad, tapi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, ini ada jam ya. Tuh, di belakang saya itu ada jam. Ah, itu ada jam. Di belakang saya ada jam ya, ini manual nih. Kalau itu digital. Kalau sehari semalam, kira-kira sehari semalam itu berapa jam? 24 jam. Jadi muter 24 jam namanya sehari semalam. Tetapi kalau dijalankan, kalau tadi kan jalan sendiri 24 jam. Tapi kalau saya putar sendiri, jam itu saya putar sendiri, bukan hanya bisa 24 jam. Bisa mungkin 240 jam atau 2400 jam dan sebagainya. Karena saya putar sendiri jam itu. Demikian juga saudara-saudara sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bukan jalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah. Kalimatnya asra. Asra artinya dijalankan. Kalau saro jalan sendiri, asra dijalankan. Siapa yang menjalankan? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini kita peringati makin menambah keimanan kita kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada yang menanyakan ini, Pak Kiai, apakah penting kita memperingati Isra Mi'raj? Saya jawab penting. Karena di dalam peringatan Isra Mi'raj itu kita berkumpul bersilaturahim, kita berkumpul mengaji, membaca sejarah Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad diisrakan, dimi'rajkan, naik ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bertemu dengan Nabi Musa, naik lagi ke Sidratul Muntaha, kemudian mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu dan seterusnya. Cerita semacam ini diulang-ulang setiap tahun. Tujuannya apa? Agar kita di dalam menjalani kehidupan keberagaman kita ini makin mantap, makin yakin. Rasulullah, Pak, Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang hatinya bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad yang hatinya jauh dari kekotoran. Tapi ternyata Rasulullah masih diceritakan oleh Allah tentang sejarah para nabi. Nih Nabi Adam, ini Nabi Nuh, ini Nabi Ibrahim, ini Nabi Ishak, ini Nabi Zakaria, ini Nabi Isa, dan seterusnya. Tujuannya apa? Di dalam Al-Quran dikatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Ah, bapak-bapak nggak semangat, pada ngantuk apa? Apa karena pakai masker saya nggak ketahuan zikirnya ya? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak.
Wa kullan naqussu, masing-masing aku ceritakan kepada engkau Muhammad. Min amba'ir rusul, cerita para rasul, cerita para nabi, sejarah-sejarah orang terdahulu diceritakan kepada Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Agar mantap hati Nabi Muhammad menghadapi kehidupan. Ini Nabi Muhammad diceritakan oleh Allah yang hatinya kuat, yang hatinya bersih. Apalagi kita lebih butuh terhadap sejarah semacam ini. InsyaAllah majlis ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat akan turun ke tempat ini, karena ala bidzikris sholihin, ketahuilah dengan kita menyebut orang soleh, para rasul, para nabi di satu majlis, tatanazzalu rahmah, akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, beberapa hikmah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita yang sedang hidup di zaman sekarang agar juga melakukan Mi'raj. Kalau Rasulullah Mi'rajnya ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke Sidratul Muntaha, kemudian mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu, kita juga harus melakukan Mi'raj. Apa Mi'raj kita? Di dalam beberapa kitab disampaikan Mi'raj kita adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Karena as-salatu mi'rajul mu'min, sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kalau Nabi Muhammad melakukan Mi'raj, naik langit pertama, kedua, dan seterusnya, kita melakukan Mi'raj juga. Dengan apa? Dengan melaksanakan sholat. Karena apa Pak Kiai? Yang diperintahkan pertama kali setelah syahadat itu sholat. Oleh-olehnya Nabi Muhammad dari Isra Mi'raj adalah sholat. Karena kita tahu para jemaah sekalian, sholat ini merupakan barometer. Sholat ini menjadi ukuran perilaku kita. Amal kita baik atau tidak baik, lihat sholatnya. Bahkan besok di akhirat, besok di akhirat dikatakan di dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab, pertama kali yang akan dihitung besok di hari kiamat adalah sholat kita. Kalau sholatnya baik, nyelonong kita masuk surga. Tapi kalau sholatnya enggak benar, akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kelakuan yang lain tidak benar. Itulah mengapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu mendapatkan kewajiban sholat yang awalnya bukan 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi 50 kali dalam sehari semalam. Subhanallah. Boro-boro 50 kali. Benar nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu kadang-kadang kalau sholat tarawih cari diskon. Di sini sholat tarawih berapa rakaat? 11. Oh, banyak yang datang. Yang 20 itu jarang yang datang, apalagi sholatnya lama gitu. Nah, kita para jemaah sekalian, alhamdulillah, walaupun 5 kali dalam sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penghormatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita, Pak. Innalillahi. Nabi Musa sampai pingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa pingin menjadi umat Nabi Muhammad, orang yang kecil-kecil, orangnya pendek-pendek, umurnya tidak panjang tapi berkah. Beramal 1 kali dibalas 10 kali. Belum lagi kalau kita berpuasa misalnya, kita tahu puasa Senin Kemis ya, Senin Kemis. Puasa Syawal, kalau puasa Syawal sama kasaumid dahri, seperti puasa 1 tahun. Kalau kita puasa di bulan Arafah, yukafirus sanatal madiyah, bisa melebur dosa yang 1 tahun yang lalu. Subhanallah. Umat Nabi Muhammad dikasih kemuliaan seperti malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, lebih utama dari 1000 bulan.
Jadi kalau kita beribadah, baca Quran misalnya, atau sedekah bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, maka pahala sedekah atau baca Quran kita melebihi daripada beribadah selama 1000 bulan. Lah ini oleh Nabi Musa dikatakan betapa hebat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa umat Nabi Muhammad? Ya saya dengan bapak ini. Nabi Musa pingin, kalau bisa boleh diatur, pingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menyadarkan kepada kita, yuk kita syukuri. Besok yang masuk surga itu bukan umat Nabi Adam, bukan umat Nabi Musa, bukan. Yang pertama kali besok masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, saya kalau berbicara sholat panjanglah hikmahnya, tetapi paling tidak Bapak bisa menikmati sujud, itu luar biasa. Tidak sembarang orang dikasih kenikmatan bisa sujud. Sujud itu bukan hal yang sederhana. Coba bayangkan, saya masuk ke ruangan ini, saking menghormatinya kepala saya pakai surban, saya pakai songkok, Bapak pakai songkok. Tujuannya apa? Terhormat. Kalau raja dipakai mahkota, kalau dia pimpinan di TNI atau mana saja mesti ada songkok. Suku-suku manapun biasanya ada songkok menutupi kepala, saking mulianya kepala. Betul-betul. Tapi ternyata saya dengan Bapak melaksanakan sujud. Sujudnya di mana? Di tanah. Di mana tanah itu sejajar dengan kaki kita. Saking memuliakannya kepala kita. Kalau ada suara gluduk gitu, langsung kita begini. Tujuannya apa? Menghormati kepala. Tapi mengapa kita mau dibela-belain? Kepala yang ada di atas diletakkan ke tanah. Tujuannya apa? Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya yakin saudara-saudara sekalian, orang yang punya kesempatan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Dan ini akan dirasakan besok di akhirat. Bapak, kalau saya mau ngomong apa adanya, banyak orang-orang yang tidak dikasih kesempatan sama Allah itu bisa beribadah. Yang dikasih kesempatan kita. Kalau kita kalkulasi umat manusia di dunia ini, mayoritas ya non muslim. Saya tidak punya data, tetapi Allah menyampaikan begini, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti mayoritas manusia di bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sampai detik ini umat Islam adalah minoritas kalau diukur secara internasional. Maka di luaran banyak orang yang tidak punya kesempatan membaca syahadat, tidak punya kesempatan untuk sujud. Maka kemarin ketika saya membacakan syahadat, ada seorang, kalau nggak keliru 11 atau 15 orang datang ke kantor saya di Jalan Keramat Raya, di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Datang, assalamualaikum, salam, dari mana? Oh saya Pak Yai pingin masuk Islam. Dari Kristen, dari Katolik, masuk Islam. Ketika saya membacakan syahadat, menangis dia, bergetar dia. Padahal bacaan syahadat buat saya ya biasa-biasa, datar-datar saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Biasa saya karena sudah terbiasa. Tapi bagi seorang yang baru masuk Islam, dia membacakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, bergetar dia. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadar Rasulullah, bergetar. Dan saya kemudian menjadi sadar, ternyata saudara-saudara sekalian, aras itu, kursi itu bergetar, bergoncang kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, bergetar. Kenapa bergetar? Goncang terus, katanya Allah, diam. Saya tidak akan diam, diam. Tetap dia bergetar. Kenapa kamu terus bergoncang semacam ini? Bagaimana saya akan diam? Bagaimana saya tidak akan goncang melihat ada hamba Allah
yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, belum engkau maafkan dosanya ya Allah, maka baru kemudian dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu alhamdulillah, mudah-mudahan iman dan Islam kita ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita besok mati dengan membawa iman, meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, karena ini bulan Rajab ya. Sekarang masih bulan Rajab. Ayo, tadi diingatkan kita sudah hampir masuk di bulan Ramadan. Di bulan Rajab ini kita persiapkan. Rajab ini termasuk bulan Ashhuril Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan pisah sendirian, nyempil sendirian ini adalah bulan Rajab. Termasuk bulan Ashhuril Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan di bulan Rajab ini para jemaah sekalian, yang pertama berdoa seperti apa yang saya sampaikan tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang kedua, perbanyak istighfar. Artinya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rajab ini disebut Ar-Rajab Syahrul Istighfar. Rajab adalah bulan kita harus sering membaca istighfar. Terserah Bu, Ibu terserah mau baca istighfar astaghfirullahaladzim, boleh. Boleh membaca istighfar Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, hafal enggak? Bersama, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Intinya apa? Mohon maaf kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, karena kita mau persiapan masuk di bulan Ramadan. Kita harus membersihkan diri, ibarat mandi dulu, bersih dulu. Ini adalah bulan Rajab. Mohon kepada Bapak, ayo baca bersama-sama, mumpung saya ingat, yakni istighfar yang dibaca sering oleh Habib Umar bin Hafid dari Yaman. Beliau itu setiap hari mesti membaca istighfar ini. Ayo tabarukan, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni kesalahan kita. Ikuti bacaan saya ya. Paling tidak baca 30 kali setiap kita baca setiap hari, dan sambil angkat tangan mohon maaf kepada Allah. Angkat tangannya. Jangan malas. Angkat tangannya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Artinya Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosa kami, warhamni sayangi kami, wa tub alayya ampuni dosa kami. Ikutin saya ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. 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 Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya.
Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Para jemaah sekalian, perbanyak baca ini. Istighfar terserah. Baca kalimat astaghfirullahaladzim atau pakai bahasa Indonesia. Kesempatan di bulan Rajab ini, apa gunanya Pak Kiai orang membaca istighfar? Ya banyak. Selain perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berjanji, man lazimal istighfar, barang siapa melazimkan istighfar, mendawamkan istighfar, istiqomah baca istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ini mudah-mudahan kita istiqomah membaca istighfar. Amin ya rabbal alamin. Memang sengaja oleh Rasulullah itu, kadang-kadang syariat itu dikasih iming-iming yang berkaitan dengan dunia. Kadang bapak-bapak dikasih akhirat nggak nyambung. Ayo sholat berjamaah dapat apa? Dapat pahala. Nggak nyambung. Tapi ayo tahlilan dapat apa? Dapat besek. Pulangnya dapat berkat. Semangat. Loh, ngelihat beseknya semangat. Ya. Nggak apa-apa. Tapi jangan titik di situ. Baca istighfar karena Allah. Iya, ada kalanya orang nggak mampu. Pak Kiai, saya pusing. Mau mikirin pahala, mau mikirin akhirat. Ini anak saya dan istri lagi lapar. Maka wajar kalau dikatakan oleh Rasulullah, kalau kamu rajin membaca istighfar, maka akan diberikan jalan keluar dari kesulitan yang kau hadapi, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Coba hubungannya dengan rezeki. Termasuk juga misalnya orang yang rajin baca Waqiah misalnya. Atau bahkan semalam saya berikan kepada bapak dan ibu, kalau bapak sudah sholat isya, sekarang sudah sholat isya kan? Iya. Mudah-mudahan semuanya jadi kaya, amin. Makmur, amin. Ya. Bagaimana pakai caranya? Ya, ikhtiarnya zahir batin. Zahirnya mungkin daganglah, kerjalah. Tapi batinnya mohon kepada Allah. Di antaranya baca sholat. Salat apa pakai? Ya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baca berapa kali? 400 kali. Dari mana Pak Kiai dapat? Saya dikasih Habib Segaf dari Bogor itu, Parung. Beliau waktu itu menyampaikan, Kiai Misbah, saya punya santri 10.000. Semuanya tidak saya minta uang. Tidak ada iuran, mereka makan gratis di pesantren saya. Berapa? 10.000. Loh, berapa ton itu beras setiap hari? Habib dari mana duit? Kata saya itu punya pohon duit Pak Yai. Bagi dong kepada saya. Ya silakan. Apa pohon duitnya? Saya setiap selesai sholat isya, misalnya sekarang sholat isya ya, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa kali? Berapa kali? Pesan saya, kalau bapak nanti kaya, tolong jangan pelit. Nggak ada ceritanya orang kaya itu pelit, nggak ada. Rata-rata orang kaya itu adalah dermawan. Paham? Tapi para jemaah sekalian, jangan sampai terjebak. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya mengarahkan orang itu cinta dunia, hubbud dunia, bukan. Karena memang sebagian ada umat Islam yang hidupnya sedang kepepet, banyak masalah berkaitan dengan rezeki. Ini harus dikasih doping macam begini. Tapi tujuan utama daripada sholawat adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna, pada baca salawat ala nabi, kepada nabi. Hebat loh, kalau salawat itu hebat.
Kalau perintah solat, Allah tidak melaksanakan solat, malaikat tidak melaksanakan solat seperti yang kita lakukan. Suruh zakat, Allah tidak zakat, malaikat tidak zakat. Artinya perintah zakat tidak seperti perintah solawat. Tapi kalau solawat dicontohkan dulu oleh Allah Subhanahu, Inna Allah, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna, baca solawat kepada siapa? Alan Nabi. Saking hebatnya membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kemudian, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, baca solawat. Jadi kita baca solawat, ya kalau kata Pak Kiai sih biar gampang rezeki, tapi Allah memerintahkan agar kita baca solawat. Adapun keluar rezeki otomatis, betul? Nih, apa ini namanya? Meja. Apa? Meja. Pak tukang yang bikin meja, dia hanya mengatakan nawaitu, niat ingsun, niat saya membikin meja. Betul? Yang bagus bikin meja, maka otomatis akan keluar kolong meja. Nggak usah diniati, niat saya bikin kolong meja, nggak usah. Jadi sendiri. Jadi insya Allah para jemaah sekalian, orang yang ahli baca sholawat, hatinya akan adem, amin. Hatinya akan sejuk, amin. Ya Rabbal Alamin. Terserah, baca-baca sholawat sallallahu ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, silakan. Atau sholawat nariyah, silakan. Sholawat tibil qulub, agar kita dijauhkan dari corona, covid. Ayo baca bersama, hafal nggak? Mas Lukman, sholat tibul qulub bagaimana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abada وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Ini sholawat itu banyak. Ada salat badar, ilahi sallimil umma minal afati wan niqma wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibil. Ada salat burda. Salat burda bagaimana? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulayya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Itu banyak sholawat yang disusun oleh para ulama, karena tidak semua ya kuat baca sholawat seperti saya. Misalnya sholawat 1000 kali sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, nggak ada lagu itu biasanya kurang semangat. Jangankan manusia, onta itu kalau dibacakan sholawat atau dibacakan syair dengan lagu, jalannya kenceng Pak. Atau kuda sajalah, kuda itu dipukulin dengan lagu-lagu tertentu semangat. Manusia juga punya begitu.
punya naluri. Karena itu di pesantren-pesantren hafalan-hafalan ilmu tauhid, ilmu fikih itu disampaikan dengan cara syair. Allah menciptakan para malaikat dari cahaya serta jamau maksiat yang dan seterusnya lah. Wujudun ada kidamun daul dan seterusnya. Dan tahu ya bapak-bapak ya, biasa kan? Wujud kidam baqo mukhot. Itu maksudnya apa? Maksudnya termasuk baca sholawat, mengingat pelajaran itu dengan lagu itu diperbolehkan di dalam agama Islam. Para jemaah sekalian, mari kita kembali kepada apa yang saya sampaikan, bahwasanya bulan Rajab ini ayo bersama-sama membaca istighfar, membersihkan diri. Setelah kita bersih, baru nanti masuk bulan Sya'ban. Sya'ban itu dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, wa Sya'ban adalah bulan syahrus sholawati alal mukhtar, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi nanti setelah bulan Sya'ban perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa Pak Kiai? Tadi sudah saya katakan Rajab adalah bulan istighfar. Bersihkan diri, setelah bersih pakai baju, berhias. Kalau dalam ilmu tasawuf atau ilmu tariqat, pertama kali kita bertakhalli. Bertakhalli apa artinya? Bersihkan diri. Setelah itu bertakhalli, baru sekarang bertahalli, berhias diri. Di bulan Sya'ban berhias diri dengan apa? Dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita selalu membaca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, perbanyak kalimat Nabi Muhammad disebut-sebut, insyaallah sifat yang baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan nular kepada kita. Amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalimat yang baik itu mempengaruhi kepada jiwa. Saya ceritakan, saya pernah mengikuti pelatihan penyembuhan ala Hado. Ini yang ngajarin bukan orang Indonesia tapi orang Jepang. Ada buku yang diterbitkan oleh seorang pakar pengobatan dari Jepang. Dia mengatakan ternyata air itu bisa menyembuhkan dan bisa menangkap energi. Jadi orang-orang tua dulu dan kiai-kiai sepuh itu, termasuk Hadratus Syekh Kiai, saya taruh begini biar tidak jatuh ya, mudah-mudahan tidak kena senggol lagi. Dulu ada namanya Hadratus Syekh Kiai As'ad Syamsul Arifin di Jawa Timur. Itu punya guru namanya Kiai Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura. Hadratus Syekh waktu itu masih santri namanya Syamsul Arifin. Beliau ini kalau ngaji pelat ngomong apa? Cadel. Kalau ngomong lo bismillahirrahmanirrahim. Cadel. Dipanggil sama Kiai Khalil, As'ad, sini. Kamu kok sudah berapa tahun ada di pesantren nggak bisa ngaji? Ngomong lo sengaja ya? Oh, enggak Kiai, saya cadel dari kecil. Sini. Bukan diambilin air tapi suruh mangap, diludahin. Kalau saya jangan tunggu dulu Kiai, takut kena Covid gitu. Spontan Pak. Siapa yang menceritakan? Kiai As'ad sendiri. Dulu saya nggak bisa ngaji, diludahin sama Kiai, langsung bisa alim. Dan ilmu macam begini jangan heran. Ini namanya ilmu laduni, ilmu wahbi. Ilmu wahbi artinya ilmu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada Pak. Nabi Muhammad emang pernah kuliah? Enggak pernah. Tapi mengapa murid-muridnya ulama-ulama besar? Karena ilmu Rasulullah itu wahbi, wahyu, pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak zaman sekarang? Ada tapi jarang. Ada tapi jarang. Karena itu para jemaah sekalian, mengapa saya katakan ada pengaruh bahwa jiwa kita ini akan mendapatkan pengaruh dari bacaan dan ucapan yang kita ucapkan. Karena manusia itu kalau air bisa menangkap energi, begini nih ceritanya. Air itu ketika diucapkan kalimat baik, terima kasih. Kalau bahasa Melayu apa terima kasih? Bahasa Jawa matur nuwun, iya. Ditiupkan ke air.
Saya melihat sendiri air yang bening, diucapkan kalimat-kalimat yang baik, kemudian difoto, cekrek, hasil fotonya ditampal. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana air yang bening seperti itu, gambarnya itu seperti kristal indah. Allahumma shalli ala Muhammad. Air lupa ya. Air yang sama kemudian diucapkan oleh para jemaah sekalian, kalimat yang kotor. Pak RW goblok, Pak Kiai bodoh, ini kurang ajar, ditiupkan. Setelah itu difoto, cekrek. Hasilnya saya lihat sendiri, airnya bening tapi hasilnya keruh. Artinya apa? Air bisa menangkap energi. Saya dengan Bapak adalah manusia. Manusia diciptakan dari air hina. Dan Allah sudah menyampaikan bahwa saya menjadikan sesuatu yang hidup itu dari air. Kita dijadikan dari air mani, betul? Tanya kepada dokter. Tubuh manusia itu sekarang lebih daripada 80% terdiri dari air. Maka wajar kalau ibu-ibu di rumah tiba-tiba dibilang sama papa, Bu, ibu kok bau bawang sih? Marah apa marah? Kalau nggak marah mungkin cemberut. Apaan sih bapak, saya kok dibilang bau bawang? Saya sudah mandi. Ya sudah mandi bau bawang, apalagi nggak mandi gitu. Jadi ternyata kalimat yang kita ucapkan itu para jemaah sekalian mempengaruhi kepada jiwa. Betul. Jadi kalau bapak istiqomah misalnya baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, jiwa bapak akan ketularan nama Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adik-adik kita, anak-anak kita jangan sampai diajari kalimat-kalimat yang kotor. Hindari mereka. Ucapan-ucapan yang kotor, nonton YouTube hal-hal yang tidak benar. Hindari. Karena apa? Karena mereka akan menangkap energi suara yang ada di sekitar kita, termasuk kita. Kalau kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, insya Allah sifat-sifat yang baik akan menular kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Karena itu sekali lagi, setelah kita membaca istighfar, membersihkan diri di bulan Sya'ban, kurang berapa hari? Kurang berapa hari Ustaz? Kurang 2 hari lah kira-kira ya. Masuk bulan Sya'ban nanti kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru nanti para jemaah sekalian, setelah bulan Sya'ban kita masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan oleh Kanjeng Nabi sebagai syahrul Quran, bulan Al-Qur'an. Maka kita akan merasa nikmat beribadah selama bulan Ramadan. Kita akan merasa nikmat berpuasa. Kita akan merasa nikmat sahur. Kita akan merasakan nikmat berpuasa dan berbuka puasa dan beribadah qiyamul lail selama bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita sudah mempersiapkan diri mulai dari bulan Rajab, Sya'ban dan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, umur kita dipanjangkan sampai di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Para jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Yang ngiritlah, ngirit jangan banyak-banyak ceramah di sini. Yang penting sudah pernah ketemu, betul ya? Kalau bapak kalau pingin tahu ceramah saya selama bulan Ramadan itu, ada program saya di Kompas TV, namanya Sahur Time. Ya, tulis saja di YouTube ya, Sahur Tima itu tulisannya. Iya, Sahur Tima tulis begitu, akan muncul orang yang pakai surban. Lain itu saya itu. Selama Kompas TV, dan acara itu mendapat penghargaan terbaik dari Komisi Penyiaran Indonesia, menjadi acara talk show terbaik selama bulan Ramadan tahun kemarin. Doakan mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan datang saya bisa mengisi lagi. Amin. Jadi nanti bapak-bapak kalau nonton saat sahur, loh itu kiai yang dulu di masjid sini ya, ya benar. Alhamdulillah. Jadi kalau pengen ngaji selanjutnya di mana? Cukup zaman sekarang tawasul ke Ustadz Google. Ya, tulis Kiai Haji Misbahul Munir. Ini akan banyak sudah di sana. Yang terpenting sekarang sudah ketemu, hatinya nyambung. Oh, saya sudah pernah tahu, saya dikasih ijazah ini. Nanti tinggal telepon Pak Kiai, saya nggak paham ini, nggak paham ini. Ya, zaman sekarang kan begitu ya. Kenapa kemudian saya ini bela-bela ini nih Pak?
Saya dari Jakarta bawa kamera sendiri. Ini sudah live ini, siaran langsung. Saya berharap mudah-mudahan pengajian ini disaksikan nanti oleh bukan ribuan bahkan jutaan orang. Amin. Sehingga panitia yang melaksanakan kegiatan ini dibela-belain ini, ada biaya ini, makan ini dan sebagainya, tidak akan sia-sia dan terus akan berkembang. Apa yang kita lakukan pada malam amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama tutup majelis ini dengan zikir sejenak, mohon maaf kepada Allah, dan dilanjut dengan membaca salawat, dan nanti kita tutup dengan pembacaan doa. Namun sebelumnya para jemaah, ayo kita bersama-sama membaca surat Fatihah. Kita niatkan, ya Allah, bacaan Fatihah ini sampaikan pahalanya kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil, kepada para guru, para kiai, ulama-ulama yang mengajarkan ilmu kepada kita, kepada kakek nenek kita, kepada kedua orang tua kita, bapak ibu kita yang sudah mendahulu kita, kalau punya suami suaminya, kalau punya istri istrinya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Semuanya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Selanjutnya para jemaah sekalian, ayo kita membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita tunggu syafaatnya, pertolongannya besok di hari kiamat. Di saat tidak ada yang bisa memberi pertolongan, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali orang yang diberi izin oleh Allah. Dan orang ini adalah pertama kali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungkan hati kita kepada kanjeng Nabi, sambungkan hati kita kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang khusyuk baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Para jemaah sekalian, ayo kita berdoa. Aminkan dari tempat ini, dari jauh juga yang mengikuti live secara langsung acara ini. Aminkan, mohon kepada Allah keselamatan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat di sini dan bangsa Indonesia. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyya wa la mahruma ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampuni dosa kami, wali walidaina, dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shighara, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan adakan ya Allah hati kami ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad
Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami, wa auladana dan putra-putri kami, wa talamidana wa ahlana dan keluarga kami, min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu, orang yang senang berbuat kebaikan. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair, jangan jadikan mereka ya Allah orang yang jahat, orang yang jauh darimu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, bersama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pengajian yang singkat ini. Bapak, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Ibu juga demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.